Syaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu mengetahui siapa yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'u'al wa la yahuddu 'ala ta'amil fawailul lil alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Jadi ibu-ibu semua, ada namanya baca Quran, ada namanya tadabbur Quran. Apa tuh? Ada baca Quran, ada tadabbur. Nah, beliau itu ngajakin muridnya tadabbur Quran pada surah Al-Maun. Jadi sampai muridnya itu nanya, Pak Ustaz, Pak Ili, kok lama betul kita ngaji surah Al-Maun gak geser-geser? Dijawab sama Kiai Haji Ahmad Dahlan, apakah kalian sudah mengamalkan surah Al-Maun? Itu gak geser-geser. Sampai suatu hari di antara para muridnya itu berkumpul, ada salah satu murid Kiai Ahmad Dahlan itu yang saya akan bangun panti asuhan, saya akan bangun rumah sakit. Dari pertemuan itu habis ngaji surah itu ditertawakan sama teman-temannya. Tapi ternyata hari ini kita bisa menyaksikan, alhamdulillah ya, ibu-ibu sekalian, Muhammadiyah punya banyak rumah sakit dan punya panti asuhan serta sebagainya macam. Dari surah Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu, itu langsung ditembak tuh. Tahukah kalian siapa yang mendustakan? Terus gimana Bu ayat setelahnya? Fadzalikal ladzi yad'u'al yatim, yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, tidak memberi makan orang-orang miskin, orang susah. Apa bedanya fakir sama miskin? Kalau miskin itu uangnya hanya cukup untuk makan hari ini. Ada ulama yang menjelaskan sampai 3 hari. Hari keempat udah nggak punya harta untuk kehidupan dasar. Itu namanya Kalau fakir itu hari ini aja bingung dia mau makan, nggak punya sama sekali harta untuk dibelanjakan untuk kebutuhan hari ini. Pertama, orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Jenengan yatim napa mboten? Tapi sanes anak ibu-ibu ya. Jadi anak-anak yatim itu yang belum balik ibu-ibu, yang mereka masih anak-anak, belum masa akil itu yatim, anak-anak ya. Itu disayang Bu kalau ketemu, wah itu Masya Allah, fadilah menyayangi anak yatim itu sangat tinggi. Bahkan bisa jadi pertolongan Allah turun kepada kita karena kita memperhatikan anak-anak ya. Apalagi kalau kita punya tetangga yang itu anak ya, jangan malah kita cuekkan karena kita ditegur pakai surah Al-Maun. Kalau baca Quran itu baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus itu namanya baca Tapi kalau tadabbur Al-Qur'an, jenengan baca 1, 3 atau 5 ayat, terus jenengan lihat artinya, terus jenengan renungkan maknanya, terus kita bertanya ke diri kita. Kata ulama, apa pertanyaannya? Aina maqamuna fi hadhil ayat. Di mana posisi kita pada ayat yang sedang kita baca. Jadi kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, bukan hanya sekedar bacaan yang kita tidak tahu artinya apa. Itu namanya tadabbur. Bahkan kalau kita punya energi lebih, sampai-sampai buka tafsir ya. Masya Allah. Itulah sahabat itu kalau tadabbur Quran tidak lebih dari 5 ayat sehari. Kalau baca Al-Quran mungkin bisa 1 juz 1 hari baca. Tapi kalau tadabbur Al-Quran itu fokus dengan beberapa ayat setiap hari, itu tadabbur. Kalau baca Al-Quran 1 ayat dapat huruf, 1 huruf dapat pahala berapa ibu-ibu? 10. Masya Allah, bener. Baca aja nggak tahu artinya itu sudah sebuah fadilah yang besar. Apalagi mengambilnya sebagai petunjuk. Dan itulah Al-Quran sebenarnya, hudal lin. Kalau nggak percaya, jenengan punya masalah apa mboten? Ada. Enten sing mboten gak ada masalah. Berarti ini ibu-ibu main yang masalah gitu kan? Buka Quran. Buka Quran, dibaca, artinya juga dibaca. Bahkan ngasal pun ngasal buka Quran, jenengan ngasal, buka. Itu ngaruh. Ada namanya istikharah bil Quran. Ngasal saja jenengan muasal ya. Wah aku sih penat gitu kan. Aku pengen tadabbur Al-Quran. Muasal buka ayat, diwoco, iku iso koyo pas dengan apa yang jenengan rasakan dan pas apa yang dengan yang kita sedang hadapi. Masya Allah. Itulah mukjizat Al-Quran. Apalagi kalau jenengan punya ayat-ayat khusus. Ada namanya kemarin itu produk namanya TLT Quran Living. Itu produknya Ustadz Randy Reza, penelitian beliau meneliti Al-Quran. Itu beliau mengumpulkan ayat-ayat khusus. Kalau kamu lagi seneng, kamu pengen tadabbur Al-Quran, kita bisa buka ayat ini, ada daftarnya. Kalau lagi sedih, ada ayat ini. Kalau lagi susah, ada ayat ini, ada daftar ayat. Masya Allah. Karena Al-Quran itu adalah mukjizat yang sangat besar. Kalau mukjizat nabi-nabi yang lain, belah laut. Nabi sinten Bu? Belah laut. Nabimu. Terus mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam, bahkan orang yang sudah dikubur itu bisa dibangunkan dari kubur untuk ditanya-tanyai. Semua nabi punya mukjizat, tapi ternyata Rasulullah SAW mukjizatnya bukan yang begitu-begitu, bukan yang lautan dibelah atau apalah ya. Ternyata mukjizatnya sekarang sampai hari akhir, ya, maksudnya sampai detik-detik kedatangan hari kiamat,
Itu mukjizatnya ada. Yang kita sekarang bisa menikmati mukjizatnya bernama Al-Qur'an. Masya Allah. Di dalam Al-Quran itu seluruhnya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Al-Quran kulluhu tauhid. Al-Quran itu seluruhnya adalah tauhid. Tauhid itu apa, Bu? Tauhid itu adalah la ilaha illallah. Jadi Al-Quran ini seluruhnya ini menguatkan tauhid, menguatkan la ilaha illallah, penuh makna akan makna la ilaha illallah. Sekarang saya tanya sama jenengan sedoyo, apa itu arti la ilaha illallah yang kita pahami? Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain. Apakah artinya cukup di situ, Bu? Ternyata itu hanya arti dasar, arti yang kurang mewakili daripada makna ilah, meskipun itu benar. Maka ketika kita pelajari lebih dalam apa itu la ilaha illallah, bahkan apa itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wah, Masya Allah. Makanya orang Arab itu waktu mau masuk Islam itu karena mereka bisa bahasa Arab, mereka pertimbangannya itu serius. Bahkan ada paman Nabi yang tidak masuk. Saking la ilaha illallah ini nggak sembarangan. Kalau kita kan ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu apa? Ya pokoknya yang disembah. Padahal la ilaha illallah itu betul-betul. Padahal la ilaha illallah lebih dalam daripada itu. La ilaha illallah itu la ma'bud illallah atau la ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Apakah ibadah itu hanya sujud? Ibadah itu apa? Sesuatu yang kita lakukan berharap kepada Allah. Berharap itu ibadah. Betul. Ada, Bu, lagi jawaban yang lain? Apa itu ibadah? Hadiahnya apa, Bu, Ketua? La ilaha illallah. Kata ulama mendefinisikan atau mentakrifkan la ilaha illallah itu, la ma'budun illallah, ibadah itu definisinya kullu ismun ma yuhibbullah wa yardhihi minal fi'li wal qawli zahiratan au batinatan. Apapun yang kalau Allah suka itu ibadah. Jadi kalau jenengan itu sayang ke anak yatim, melihat anak yatim itu sayang, dielus kepalanya, kalau ada duit disangoni, itu doa anak yatim tuh ngeri, Bu, mustajab. Hati-hati sama anak yatim. Makanya kita kalau punya rezeki sebagian cari anak yatim. Luar biasa. Bahkan kata Nabi SAW, antara aku nanti dekat, kata Nabi, aku nanti di akhirat dekat dengan seseorang seperti beliau mengangkat jari jemarinya, seperti ini. Ketika ditanya siapakah orang itu yang dekat dengan Nabi di akhirat, yang jadi tetangga Nabi, itu adalah orang yang menyayangi anak-anak ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul. Jadi kita ini jangan acuh sama anak yatim, kita berusaha. Kalau ada uang kasih uang, kalau nggak ada uang ketemu dielus kepalanya. Karena apa, Bu? Anak yatim itu menyimpan kesedihan yang luar biasa. Jangan ada nggak yang dari kecil yatim? Wonten testimoni real. Sedih jadi anak yatim itu, lihat temennya ada ibunya, ada bapaknya, sekolah dijenguk,
dianterin, dijemput, dia cuma bisa melihat. Dia kalau ataupun dia tinggal di panti asuhan, dia kesepian. Ada orang tua tunggal yang itu anak yatimnya banyak, ya tetap beda kasih sayangnya. Maka sampai-sampai Al-Quran mengingatkan kita tentang anak yatim. Kalau kita ingin dapat pertolongan Allah, muliakan anak ya. Terus ayat selanjutnya apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ngasih makan orang susah, ngajakin orang untuk ngasih makan orang susah. Ada Jumat berkah, terlibat Bu. Kalau saya nggak punya uang, terlibat secara fisik, hadir, mensupport, bantu-bantu bungkusin minyak. Apalagi jenengan yang rezekinya dimudahkan oleh Allah. 1 bulan penghasilannya misal 100 juta, noleh glinding. Apalagi kalau jenengan sudah nggak memikirkan perut, nggak mikirin pakaian, nggak mikirin rumah. Sementara ternyata ada orang-orang yang hari ini mau makan aja bukan bingung mau makan apa, bingung belinya pakai uang dari datang. Itu cara mendapatkan pertolongan Allah. Supaya apa? Supaya kita terbebas daripada orang yang mendustakan agama. Jadi kita ini mau ngaku-ngaku aku beriman, aku Islam. Lah Al-Quran sendiri yang menyatakan ara'aital ladzi yukadzibu bid. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Orang-orang yang menghardik anak yatim, nggak ngasih makan orang susah. Terus yang ketiga, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat dibahas. Jenengan sholat boten? Celaka Bu, fawailul lil musallin. Lah piye kok ayatnya malah celaka orang. Makanya lek ngaji ampun setengah-setengah. Dadine error. Ada ayat selanjutnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang mereka itu lalai akan sholatnya. Maksudnya apa? Kalau sholat itu berambiang. Jenengan pernah berambiang boten? Sering. Nah, kita berjuang Bu, sholat itu jihad Bu. Jihad apa? Jihad batin. Berjuang sholat, menghadirkan khusyuk itu perjuangan. Allahu Akbar. Wah, ngarang sing nyelip kain yang belah kono yo. Waktu mau koyone kompornya rong tak pateni. Itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang kita saat sholat itu digoda sama makhluk yang namanya setan. Ada Bu setan Bu. Pas sholat itu ada setan. Ada setan khusus yang mengganggu, membisiki ke telinga dan hati kita supaya kita ini sholatnya nggak pakai hati. Ada orang itu khusyuk kalau sholatnya pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya dan sebagainya. Pelan-pelan bacaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelan-pelan. Ada orang itu justru kalau pelan-pelan susah khusyuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Syafi'i. Sol. Jadi sholat itu tenang,
Kalau jenengan dengan lambat itu susah, agak cepat nggak apa-apa, tapi tidak menghilangkan karena orang tuh beda-beda. Oh saya, kalau lambat banget, alhamdulillahirabbil alamin. Wangel malah alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, nggak apa-apa. Agak cepat nggak apa-apa. Tapi yang penting tumak nih. Ojo koyo matok ayam matok beras. Sujudnya ini kan terawih wingi kan video ini banyak gitu. Sholat ini apa sholat apa olahraga? Harus cuma nih. Intinya kita berusaha menghadirkan kekhusyuan supaya kita tidak termasuk orang-orang yang lalai di dalam sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum sholatnya karena pengen dilihat orang. Pas sholat dewi nih ngomong cowok peti, nenek musola, sombong nih, saya ngarep komat nanti, sombong, bongkok soleh banget. Tapi nenek ngomong cowok peti, itu tanda kita terserang penyakit namanya hati-hati. Riya itu cirinya kalau depan orang lain kita kelihatan soleh, tapi kalau pas sendirian kita salah. Padahal nggak ada orang harusnya sama aja. Nanti kalau pas kita sholat sendirian kayak sepur, pas sholat rame-rame kayak keong, berarti kita terserang penyakit riya. Insya Allah di sini tidak. Di sana di negeri kono alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum wa yamna'una. Jadi mencegah memberi makan. Ada orang itu yang aneh, nggak ngasih bantuan tapi kerek coki. Ini disebutkan wayamnauna, hati-hati. Jangan sampai kita tergolong manusia seperti ini. Ngei orang komentar. Wah, ngei ini KKM kan. Ini sangat minimal, tapi dia nggak ngasih. Iya, hati-hati. Wayamnauna, wong masjid dadak di keramik gitu. Yang salah orang nyumbang itu ngomong lagi. Hati-hati, wayamnauna, orang yang mengganggu, mencegah dari aktivitas sosial untuk memberi kepada orang. Dan masya Allah, setelah Quran surah Al-Ma'un ini diulang-ulang oleh Kiai Ahmad Dahlan, oleh beliau diulang-ulang, qadarullah Muhammadiyah bisa punya banyak layanan sosial untuk umat Islam, sekolah, pondok, rumah yatim, panti asuhan, dan sebagainya. Dulu hanya dari langgar yang kecil kayak gini mungkin. Saya pernah lihat langgarnya Yai Ahmad Dahlan itu kecil segini ya. Mulanya hanya dari langgar kecil. Dan Allah alam ya, waktu beliau meninggal itu apakah sudah banyak prestasi, saya belum baca sejarahnya. Tetapi saya kira jauh dengan sekarang. Artinya terkadang orang yang merintis kebaikan itu belum melihat hasilnya ketika beliau hidup, tapi diteruskan oleh murid-muridnya, orang-orang yang mengikuti jejak kebaikan. Ya kalau sempurna nggak ada yang sempurna, benar tak Bu? Seluruh kelompok Islam nggak ada yang sempurna, ada kekurangannya masing. Tetapi kebaikannya tetap kita akui sebagai sebuah kebaikan untuk umat Islam. Gitu. Lewat mentadaburi Al-Qur'an.
Jadi Al-Quran ini Bu, yang setiap hari Bu, jenengan Al-Quran ini di rumah itu jajal dipegang, ya, dipegang begini, terus diusap Bu. Dilihat tangannya berdebu enggak? Nanti pulang buka lemari ini jumuk Quran ini berdebu. Kalau itu berdebu berarti hati kita lebih berdebu lagi. Saking nggak pernah disiram dengan ayat-ayat Al-Quran. Padahal Al-Quran itu syifa, obat hati, bahkan juga bisa menjadi obat fisik. Orang stres baca Al-Quran sama artinya terus bisa hilang stresnya. Orang lagi punya banyak masalah baca Al-Quran sama artinya baca, syukur-syukur bisa baca tafsirnya. Itu bisa tenang, diturunkan ketenangan. Saking banyaknya mukjizat Al-Quran. Makanya sekarang ibu-ibu kalau di rumah setiap hari baca Al-Quran boten. Jujur baca boten. Ngaos. Boten nek boten ngaos. Lek ngaos sing di ngaos artine diwaca boten. Boten. Mulai sekarang enten sing di ngaos mulai sekarang coba artinya mulai juga diperhati supaya kita bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran. Ya kalau ibu-ibu kan takon buka tafsir kok malah mumet. Bu itu ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir apa macam-macam. Jalalain ada tafsir apa? Wah pusing ibu-ibu wes. Itu anak-anak muda. Tapi kalau ataupun ibu mau itu bagus. Jadi pada siang hari ini kita juga mengaji surah Al-Maun dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita bukan termasuk pendusta agama yang disebutkan di dalam surah Al-Maun. Jadi beriman kepada Allah itu nggak cukup Bu, cuman ngaku aku iman, aku Islam, aku sholat, nggak cukup Bu. Pasti kita mengalami yang namanya ujian hidup. Kita pasti diuji yang nanti menunjukkan kita ini lulus atau nggak lulus setelah diuji. Itu pasti. Di dalam Al-Quran ayatnya tripon bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah alladzi khalaqal mauta. Dialah Allah yang menciptakan kematian wal hayata dan kehidupan liyabluwakum untuk menguji kamu semua ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi kita ini diuji ini untuk beramal soleh. Maka yang perlu kita perhatikan saat kita mendapatkan ujian, kita ini menjawabnya dengan amal soleh atau dengan amal salah. Kalau kita menjawabnya dengan amal salah, berarti kita gagal ujian dalam bab itu. Tetapi Allah selalu memberi kesempatan. Kalau kita masih diberikan nafas, masih hidup, kita bisa memperbaiki kesalahan kita dengan bertobat. Tapi ingat ada batasnya namanya kematian. Kalau kematian sudah perit gitu, sudah habis waktu. Dan nanti hakimnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang baik amalnya? Bu,
amal apa yang paling baik? Apa Bu? Amal yang paling baik namanya amalan batin. Apa? Amalan batin. Amalan batin itu amalan di dalam hati kita yang orang nggak tahu, orang nggak lihat, orang nggak bisa intip. Itu namanya amalan batin. Amalan batin itu cinta, harap, takut, itu amalan batin. Khusyuk, rendah hati, tawadhu, di dalam ini bukan di casing. Kalau ini casing, baju koko, pecian ya, casing, sarungan gitu, bajunya berbunga-bunga, jilbabnya merah merona, casing. Yang utama itu namanya amalan batin. Kata Rasulullah apa? Di dalam jasad manusia ada segumpal darah. Yang kalau segumpal darah itu baik, maka seluruhnya akan baik. Kalau segumpal darah itu buruk, maka semuanya akan buruk. Wahiyah qalbu. Itulah hati. Hati itu di mana, Bu? Hati. Ternyata amalan yang paling spesial itu amalan batin. Bukan berarti amalan zahir tidak penting, tetap amalan zahir penting. Tetapi ada amalan yang spesial yang orang nggak tahu apa isi hati kita. Apakah isi hati kita ini ingat Allah atau ingat selain Allah? Apakah isi hati kita ini merendahkan orang lain? Apakah isi hati kita ini sombong? Apakah isi hati kita ini riya atau ikhlas? Itu. Makanya bahkan dalam sholat, kalau kita nggak pakai amalan batin, cuma Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, cuman lisan aja yang bunyi gitu kan, atau sirnya lisan saja, tapi hatinya ini kosong, nggak nyambung, nggak ingat ke Allah, nggak tahu yang dibaca itu artinya apa, sujud itu nggak dihayati. Itulah bahwa yudulil. Makanya dimulai dari dalam hati. Itu yang disebut sebagai amalan batin. Jadi amalan batin itu justru yang paling utama. Nanti kalau amalan batinnya udah beres, diikuti dengan amalan zahir. Yang zahirnya jangan ditinggalkan, tapi disempurna. Artinya apa? Baik lahir batin. Jangan lahirnya baik, batinnya jelek. Tapi kalau batinnya baik, pasti lahirnya baik. Maksud nggih? Jadi bohong kalau orang ngomong aku jilbabane engko wae. Lek wis atiku ketoto. Yo lek atimu wis ketoto pasti kowe jilbab. Nggih. Jadi bohong. Orang tuh kalau hatinya sudah benar, nanti zahirnya benar. Nah, namanya hati itu, Bu. Apa istilahnya? Ya muqallibal qulub. Berbolak-balik. Dalam sebuah riwayat seperti air yang mendidih. Kemudian ya musarrifal, seperti memaling-maling. Jadi hati kita ini berbolak-balik. Kadang gini, kadang gitu. Terasa boten jenengan. Apalagi perempuan, ibu-ibu, mute gampang berubah. Pak, terne aku ning pasar. Ya Bu, terne aku pasar. Tunggu ya Pak, aku tak belanja. Aku harus golek bawang. Ya Bu, ditungguin parkir apa? Masuk ke pasar. Gesek dibeli orang yang berberambang. Balik kok lali belanja berambang. Pernah nggak boten jenengan? Bedo 500, giyeger. Bu, jenengan nek ning warung, Bu, aja seneng nawar. Dosa nek nawar niku, Bu.
Jenengan enten ayat iki kula bongkar. Jenengan ning warung. Assalamualaikum Bude. Salam. Tumbas iwak asin. Oh nggih, pinten Bu saniki iwak asin? Oh, 10.000. Kok larang men 7.000 wae. Jenengan nek dadi sing dagang. Pengene dituku 7.000 apa 10.000? Kok jenengan dadi sing tuku tegel men. Ampun. Parkir, bayar parkir. Waduh. Kok isi dompetku renek receh. Enake 5.000-an, 10.000 nek parkir motor kan 2.000. Lek bingung. Oh ya Mas, tak tuker dikit. Bu jenengan lek ganti tukang parkir seneng mboten dikai 5.000. Ibu-ibu ki pelit rata-rata. Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wasiat Nabi untuk perempuan itu, kata Nabi, aku melihat banyak penghuni neraka itu wanita. Maka perbanyaklah istighfar. Di dalam Quran surah Wailul lil musallin. Wailul lil Astaghfirullahaladzim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu digambarkan di dalam Al-Qur'an, Bu. Bahasa sederhananya begini. Kalau untuk diri kamu pengennya banyak. Tapi giliran untuk orang lain, kamu ngurang-ngurangin timbangan. Maksud badan? Kesindian badan jenengan. Lain jenengan tadi pedagang pengennya dituku, ditawar sama badan. Tapi lain jenengan tadi pembeli pasti pengennya itu disinggung dalam Al-Quran kalau kita tadabburi. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang-orang yang ngasihnya ngeri celoko-celoko itu. Bukan Bu, kita tadabbur Al-Quran. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, apabila dia menimbang untuk orang lain dia mengurangi. Wa idza talu, gimana ayat selanjutnya? Alladzina idza talu 'alan nasi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau untuk dirinya sendiri dia pengen banyak, kalau untuk orang lain dia kurangi. Tegur dalam Al-Quran. Coba kita lihat di kehidupan kita. Kalau sama orang lain kita pengennya orang lain dah, kamu nggak apa-apa untungnya dikit, yang penting saya dapat hargamu murah. Bahkan itu pedagang kalau sepi Bu, saking dia nggak punya duit, dia bisa jual modal bahkan jual rugi, bener kan? Kasihan. Sudah mah toko jilbabnya sepi, jenengan teko, dia modalnya satu jilbabnya 30.000, jenengan tawar 25.000. Minus Bu mesak nih, saking nggak duit jenengan arep tinggal, ya sepuluh boten purun, kamu tak toko sebelah. Iku ning atine, ya Allah ora duit belas iki usah tak dol rugi, wis boten napa-napa Bu. Gara-gara panjenengan rugi 5.000. Mesakne boten disinggung di dalam Al-Quran. Ayo. Saiki jadi sekarang gimana? Kalau datang nggak usah nawar, kecuali memang harganya ora umum, masih normal. Tapi kalau harga normal sudah lah berbagi rezeki. Oh, ini mulai mikir nih, mudah-mudahan tobat Ibu. Insyaallah. Intinya apa? Al-Quran
menginginkan kita, Allah menginginkan kita lewat Al-Quran agar kita ini menjadi orang tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Paham betul? Ampun cuman mikirin dirinya sendiri. Saya paham Bu, jenengan kalau keluar dari masjid ini keluar, yang jenengan cari itu sendalnya jenengan sendiri, saya paham. Kalau jenengan foto bareng, yang jenengan lihat itu mukanya sendiri, betul? Pertama sih gitu loh. Tetapi jangan sampai itu merugikan orang di dalam jual beli, di dalam belanja ke warung. Tapi juga perhatikan orang yang kita beli ini dapat untung nggak, kasihan. Gitu. Terus apa malih misal? Banyak Bu, itu kalau ditarik di kehidupan nyata kita ini banyak. Inilah yang dimaksudkan dengan tadabbur al. Paham Ibu? Pokoknya langsung do musyawarah dewi-dewi. Oh ini saya ngisi ceramah ini rada sesat apa piye? Langsung musyawarah. Masya Allah. Astagfirullah. Ya, mudah-mudahan kalau ada salah mengampuni kita semua. Jadi Bu, kalau naik motor, ban motornya bocor, waduh, ban motornya bocor. Mudah-mudahan saya pulang nanti nggak bocor ya Bu, bocorannya. Wah, ban motornya bocor. Bu, mikir, itu bisa jadi rezeki tukang tambal ban yang itu nanti mau beli telur anaknya. Kita ini kebiasaan mikir diri kita sendiri, betul? Kita ini mulai belajar mikirin orang lain juga, supaya kita nggak masuk kategori wailul lil mutaffifin, orang-orang yang celaka, orang-orang yang egois, orang-orang yang culas, supaya nggak masuk yang begitu-begitu. Karena Islam ini mengajarkan kita tidak hanya mikirin diri kita sendiri, tapi juga mikirin orang lain di dalam bermuamalah. Bahkan memuliakan seperti anak yatim yang tadi kita bahas, membantu orang miskin, kemudian ikut andil dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk orang lain, bukan justru menghalangi dan sebagainya. Paham ya Ibu? Mulai sekarang yuk kita latihan bareng-bareng. Kita jangan terbiasa mikirin diri kita terus. Nanti itu jadi penyakit, namanya penyakit hati. Salah satu penyakit hati itu orang yang cuma mikirin perasaannya sendiri terus. Kalau ngomong yang dipikirin itu perasaan dia, nggak mikirin perasaan yang denger. Itu enak apa enak gitu. Yang dipikirin dirinya sendiri. Jangan. Itu penyakit lama-lama jadi penyakit hati, bahaya. Kata Nabi SAW, kalau segumpal darah atau hati itu baik, maka semuanya akan baik. Maka kita kikis penyakit hati kita. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita qalbun salim, hati yang selamat. Dan orang yang cuma mikirin diri sendiri itu hidupnya sempit, Bu. Hidupnya sempit, gak enak, gampang tersinggungan, gampang marah gak jelas, sempit hidupnya, tidak memiliki namanya salamatus sadr, tidak memiliki hati yang lapang. Jenengan kalau menaruh garam di dalam gelas yang isinya hanya air 1 gelas, garamnya 1 sendok, airnya asin boten? Percaya nggih? Boten usah perlu dipraktekkan di sini ya. Terus percaya. Tapi kalau jenengan menggarami danau Pai Jepara saja dengan 1 kilogram garam, asin boten gitu. Bu sakital boten asin. Kenapa? Karena danau Pai Jepara itu sementara gelas itu sempit dan kecil. Begitupun hati kita. Kalau hati kita ini sempit,
Hidup cuma buat mikirin diri sendiri, nggak pernah mikirin perasaan pasangan, nggak pernah mikirin perasaan tetangga akibat celetak-celetuk kita, nggak pernah mikirin perasaan pedagang yang kita tawar nggak karu-karuan. Oke, bisa kita beli di sini tahu ya, di sini 35, karena warna nggak ada kita pindah ke toko lain. Tapi sini 35, sini nyuruhnya 40, terus kita nomor 35 ya itu. Karena tahu di sini tadi 35 kan. Dipencet. Tahu di sini lagi gitu harusnya. Sebenarnya secara fikih itu sederhana. Namanya jual beli itu sama-sama ridho. Cuman maksud saya jenengan itu jangan. Paham dong? Bu, jenengan modalnya pinten? Modal itu selawe, Bu. Yo wis, tak tuku 30 yo jenengan untung 10. Seneng boten? Seneng. Jenengan cocok, aku cocok. Yo wis padha-padha ridho. Berarti pedagangnya suruh ikut pengajian biar besok jenengan jadi ibu-ibu ini dagang ini belok pengajian. Paham ya ibu? Alhamdulillah. Jadi kenapa gelas yang kecil itu? Halo? Nanti musyawarahnya dulu. Kayaknya banyak yang tersinggung kali ini. Kalau kita itu hati kita itu sempit, cuman seukuran gelas, kena masalah dikit kita ribut, kena garam dikit langsung asin. Ibaratnya kena masalah dikit langsung marah-marah, ngomel-ngomel, kayak gempa rumah itu langsung. Kata suami, ya Allah, dulu saya berharap rumahku surga. Oh sekarang kayak gempa rumahku kayak bojoku wis mulai ngomel. Bisa jadi karena hati kita Tapi kalau hati kita lapang, terjadi sesuatu yang gak ngenain hati kita, langsung ya Allah, saya berbaik sangka kepada Engkau. Bisa jadi ada kebaikan di balik peristiwa yang gak ngenain ini. Ya Allah, astagfirullah. Pokoknya hatinya lapang gitu. Apa-apa langsung disandarkan kepada Allah. Itu nanti akan Allah kasih hadiah namanya ketenangan. Jadi tenang itu Bu, bukan karena jenengan duwite kata. Kalau jenengan duwite kata itu namanya bukan tenang, tapi senang. Terus boten. Jenengan tadi kayak duit kata senang apa boten? Senang. Manusia memang begitu Bu. Jangan jenengan. Ya rata-rata manusia semuanya begitu. Tetapi tenang, duit itu nggak bisa membeli ketenangan. Ketenangan itu Allah hadiahkan kepada orang-orang yang hatinya lapang. Jadi kalau jenengan ada apa-apa langsung, ini terjadi dengan izin Allah, atas kehendak Allah. Itu langsung lapang biasanya. Ya memang kadang orang itu maksudnya butuh waktu ya, tapi nggak lama gitu loh. Kalau urusan dunia itu sedih, sempit, susah, itu di hati itu nggak lama, sebentar orang beriman itu, yang hatinya benar-benar beriman dan lapang itu. Ada sedih dalam hidup, namanya orang hidup, orang beriman pun ada sedih, tapi nggak lama.
Kenapa? Karena langsung diserahkan dan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Jadi ketika dia sakit atau apa langsung, oh ya Allah, sakit ini Engkau yang izin. Mudah-mudahan jadi pengukur dosa. Ya Allah, saya minta kesembuhan. Boleh minta kesembuhan. Tetapi kita paham dengan yang namanya hakikat kehidupan. Apa Bu? Kurang kompak. Apa Bu hakikat kehidupan? Kalau kita paham hakikat kehidupan, kita jadi orang itu nggak akan berusaha bungsu. Wah, enek masalah ini langsung gempa gitu kan. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah semuanya tahu. Maka sampai-sampai digambarkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, sungguh menakjubkan kondisi orang-orang beriman itu. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Dan itu keduanya mengandung kebaikan. Nah, sabarnya orang beriman itu beda dengan sabarnya orang nggak beriman. Kalau orang beriman sabar, tapi nanti lama-lama ridho. Awalnya berat memang. Wah, ini menyakitkan, ini menyedihkan, ini nggak enak banget di hati rasanya. Tapi karena dia paham hakikat hidup, nanti lama-lama sempit sedih hatinya itu hilang lama-lama. Karena apa? Dia paham hakikat hidup. Bahwasanya hidup ini cuma uji. Bahwasanya hidup ini nanti bakal berakhir dengan kematian dan ada kehidupan yang abadi. Jadi kalau susah, ekonominya lagi susah, oh ya Allah, ini hanya sementara. Kalau kena penyakit, oh ya Allah, ini hanya sementara. Ada sedihnya, tetapi nggak seperti orang yang nggak beriman. Sampai stres, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah mencurahkan kita kesehatan, kelapangan dan keberkahan hidup. Amin ya Rabbal. Cukup Ibu? Jadi poin ngaji kita siang ini apa? Coba dirangkum. Yang pertama kita mentadabburi surah Al-Ma'un supaya mudah-mudahan Allah menolong kita terhindar daripada orang yang mendustakan agama dan banyak beramal soleh seperti yang jadi peringatan di Quran surah Al-Ma'un. Kemudian juga namanya amal itu yang paling utama dimulai dari dalam hati. Nanti dia akan disempurnakan dengan amal Allah itu, mengikuti amal zahir itu. Kemudian yang ketiga, kalau ke warung nggak usah wes lah 5.000 lek mikir jujur nih. Saya jawab. Ya silakan Ibu boleh. Kalau mau ada yang tanya, kalau saya bisa jawab saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti jadi PR pemateri selanjutnya. Monggo kalau ada. Gitu. Anak yatim dan kata rakyat itu kan nggak sama ya, ada yang anak yatim itu mampu dan nggak mampu, orang tuanya maksudnya. Cara kita memperlakukan anak tersebut, anak yatim itu maksudnya, itu apakah sama dengan yang anak yatim yang mampu sama yang nggak mampu? Oh iya. Anak yatim yang mampu ditinggalkan harta, dia nggak kesulitan urusan harta. Apalagi kalau keluarganya secara harta terpenuhi. Artinya dia nggak butuh harta, tapi tetap dia butuh namanya perhatian, kasih sayang. Dia kehilangan, dia nggak punya sosok ibu, dia nggak punya sosok bapak. Itu nggak bisa digantikan dengan uang, dengan dia punya baju yang bagus, nggak bisa. Bahkan disunahkan kalau ketemu anak yatim itu, disunahkan kita mengelus kepalanya. Jadi kepalanya kita elus dan kita minta doa.
Jadi kita buat anak yatim itu seneng, jangan malah kita yang sok-sokan mendoakan. Ya boleh mendoakan, cuma maksudnya mandi dongo ambek dongone anak yatim, mandi dongone anak kemungkinan besar. Karena anak yatim memang di dalam Islam mustajab. Jadi sangat mulia. Bahkan ada namanya Ustaz di Kalimantan itu ya, Ustaz Lukman. Di Kalimantan itu Ustaz Lukman itu beliau itu punya program memuliakan anak-anak yatim. Jadi beliau itu punya banyak anak yatim, beliau muliakan. Bukan jadi pajangan sosial saat kita punya kegiatan, yuk yang yatim naik panggung. Ya. Kalau bisa Bu, kalau punya program, anak yatimnya dimuliakan. Jangan cuma jadi pajangan podium aja. Amplopnya cuma 50.000, anak yatimnya suruh naik panggung, di foto-foto, kasihan Bu. Justru kita itu yang butuh doa anak itu. Itu di Islam luar biasa anak yatim itu kedudukan. Itu ya kira-kira. Monggo kalau ada yang lain. Saya juga yatim Bu, tapi sudah bukan anak-anak. Baik, kalau sudah tidak ada, saya kira cukup ya. Kalau tidak ada kita cukupkan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mumpung kita kumpul bareng, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ceramah ini, pengajian ini saya. Kita doa bareng-bareng ya, Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Nastaghfirullah wa natubu ilayh. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik, ya musarrifal qulub, tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka tawbatan nasuha wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Ya Allah, kami mohon karuniakan kepada kami taubatan nasuha, rahmat ketika sakaratul maut, dan ampunanmu setelah meninggal dunia. Allahumma nawwir qulubana kama nawartal arda binuri syamsi abadan abadan ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangilah hati kami sebagaimana matahari menerangi bumi. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami memohon husnul khatimah. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Rahman ya Rahim, ya Ghafurur Rahman, ya Ghafurur Rahim. Jika di antara kami ada yang sakit, ya Allah, Engkau yang Maha menyembuhkan, angkat penyakitnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jika di antara kami ada yang sempit kehidupannya, maka lapangkanlah kehidupannya, permudahlah urusannya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jika di antara kami, ya Allah, ada yang memiliki anak atau cucu, jadikanlah anak cucu kami adalah anak-anak yang saleh salihah, qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami hamba-Mu yang bisa beramal saleh dengan memuliakan anak yatim,
membantu para fakir miskin, menjadi jalan kebaikan untuk banyak orang. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, permudah kebaikan kami ya Allah, jalan-jalan kami untuk berbuat baik, dan jagalah kami ya Allah dari jalan-jalan yang buruk. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sering menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni kami ini ya Allah, maka kami termasuk hamba-Mu yang merugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Jadikan ilmu yang didapat dalam setiap ta'lim di majelis ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah ya Ghafurur Rahman, ya Allah ya Ghafurur Rahim. Curahkan kepada kami rahmat-Mu, ampunan dan ridha-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah hati yang lapang, hati yang bersih, hati yang Engkau penuhi dengan kasih sayang dari ya Allah. Qalbun salim, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakit hati ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita di tengah rintik hujan kita sedang bermajelis taklim. Mohon maaf para ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.